Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Al-Ayat Surah Al-Rahman. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada waktu malam ini setelah kita tunaikan sholat Isya berjamaah, kita lanjutkan pelajaran. Malam ini kita akan coba bahas ayat yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Yang bawa Al-Quran bisa dibuka, yang bawa HP bisa buka HP-nya. Dan tapi jangan buka Instagram ya, buka aplikasi Quran. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 129. Bapak Ibu sekalian, ini penting untuk kita semua karena ini bicara mengenai masa depan. Ini bicara mengenai masa yang sebetulnya tidak sezaman dengan zaman kita. Ini merupakan inspirasi Quran supaya kita bisa jadikan panduan untuk menatap masa depan kita. Karena bagaimanapun juga kita tidak mungkin hidup selamanya. Kita tidak mungkin hidup semua zaman. Kita pasti hidup dibatasi oleh zaman. Kita dilanjutkan oleh generasi ke depan. Maka perlu sesuatu guidance atau panduan dari Quran itu sendiri. Kalau kita simak ayat 129 itu secara harfiah, kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, maknanya demikian. Rabbana, ya Tuhan kami, atau secara harfiah Tuhan kami. Ini sebetulnya ungkapan permohonan. Rabbana, Tuhan kami, wab'ath, nah ini berarti amr. Wab'ath, utuslah. Fihi, di kalangan mereka. Rasulan, seorang rasul. Minhum, dari kalangan mereka. Yatlu, yang akan membacakan. Dari kata yang kita kenal istilah tilawah. Nah, tilawah itu berarti apa? Membaca. Kata yang juga sama. Yatlu 'alaihim, yang akan membacakan kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, dan dia akan mengajarkan kepada mereka Alkitab, wal hikmah, dan juga al-hikmah, wa yuzakkihim, dan dia akan menyucikan jiwa mereka. Innaka, sesungguhnya engkau sendiri Al-Aziz, Tuhan yang Maha Perkasa, Al-Hakim,
Tuhan yang maha bijaksana. Itu artinya. Ada dua hal di sini yang harus dipahami. Pertama, ayat ini sebetulnya mengandung sebuah pengharapan di masa depan, generasi ke depan, yang tentu saja ini harus diawali dengan sesuatu yang positif oleh generasi sebelumnya. Karena tidak mungkin generasi itu berdiri sendiri. Karena tidak mungkin generasi itu muncul tiba-tiba. Harus ada persiapan-persiapan. Kita pun juga sama. Kita tidak mungkin hidup di zaman ini. Kita pernah hidup di zaman kemarin. Tapi belum tentu kita hidup di zaman yang akan datang. Kita tidak tahu. Itulah sebabnya mata rantai generasi itu penting. Yang kedua, kalau kita paham bahwa ini bicara mengenai masa depan dan ini pengharapan dari seorang yang tentu saja dikenal pada ayat 127. Yang kedua, sang tokoh ini untuk persiapan menyongsong masa depan itu, dia mengajukan 4 proposal. Kalau sampai mengajukan apa? Oh, udah paham kayaknya. Kayaknya nggak connect. Sang tokoh di ayat 129 itu mengajukan 4 proposal. Dan 4 proposal yang penting untuk kita paham. Apa 4 proposal itu? Pertama, bicara mengenai ayat-ayatnya. Yang kedua, Alkitab. Yang ketiga, Al-Hikmah. Yang keempat, Yuzaki. Jadi masa depan ini, generasi ke depan ini yang sudah diharapkan dengan catatan 4 proposal itu. Membacakan ayat-ayatnya, mengajarkan Alkitab, dan mengajarkan Al-Hikmah, dan menyucikan jiwa mereka. Ini kalau bahasa kampus itu menarik sebetulnya. Kalau bahasa kampus ya, maksudnya bahasa kampus, bahasa di kampus dalam bahasa akademik. Kalau bicara hal yang paling sentral di sini, wayuzaki, ini kan berkaitan dengan apa? Psikologi, penyucian jiwa. Kalau penyucian jiwa, kalau bahasa agamanya sama dengan apa? Akhlak. Kalau bahasa kampus sama dengan global ethic. Itu penting sekali. Kalau bicara mengenai etik, ini tidak semua orang bisa lakukan. Tapi ini merupakan satu mutiara besar yang bisa melanggengkan kebenaran berada pada tempatnya. Etik itu penting. Karena misi kenabian, misi kerasulan, itu ujung-ujungnya di sini. Apa tujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Apa tujuan? Menyempurnakan akhlak, itu kan? Liutammima makarimal akhlak. Iya, tapi akhlak di sini jangan dipahami sesuatu yang sempit. Akhlak ini nuansanya itu semacam rambu-rambu. Akhlak itu bukan berarti sekedar hormat pada orang tua, bukan berarti yang besar hormat pada yang kecil, bukan sekedar itu, tapi ini bicara dalam segala aspek mengenai etik ini. Orang yang berbuat curang dalam timbangan, dalam soal ekonomi, itu kalau berbuat curang itu melanggar etik, kan? Melanggar etik. Orang yang korupsi kan berarti mengurangi sesuatu,
Ya kan? Itu melanggar etik tidak? Melanggar etik. Kita bicara dalam Quran itu sebetulnya bahasanya sederhana, tapi sebetulnya itu mencakup segala hal. Tahu tidak, ada nggak seorang nabi yang diutus di antara kaumnya, tapi kaumnya itu suka mengurangi timbangan? Ada nggak? Nabi siapa? Ada seorang nabi yang diutus di muka bumi, tapi masyarakatnya yaitu tadi masalah ekonomi, mengurangi timbangan itu menjadi sesuatu yang sifatnya masif. Sehingga sesuatu yang sifatnya masif, kalau itu terus berulang, dianggap benar atau dianggap tidak benar? Dianggap benar. Kalau masyarakat kita ini satu orang korupsi, kemudian yang lain mendiamkan, maka itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi misi para rasul, para nabi itu ujungnya di situ. Makanya ini diletakkan di bagian belakang. Sementara yang di bagian depan ini persoalan mengenai ayat-ayat Tuhan. Loh, ada kan? Ayat-ayat Tuhan, wa yu'allimuhumul kitab. Pertama, apa itu? Yang pertama, yatlu alaihim ayatika. Tapi ditutup dengan wa yuzakkihim. Kenapa nggak dibalik? Karena kalau bicara mengenai ayat-ayat Tuhan, banyak orang yang menjual ayat-ayat Tuhan. Berarti ini konteksnya sesuatu yang harus benar. Orang berprinsip pada agama itu iya. Tapi tidak semua orang yang menggunakan agama tujuannya untuk Tuhannya, tapi untuk kepentingan dirinya. Ini bahasa Quran sederhana, tetapi mencakup semua aspek sosial. Ini kritik sosial sebetulnya. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, tidak peduli itu seorang ustaz, tidak peduli itu bukan ustaz, tidak peduli kiai, tidak peduli bukan kiai, tidak peduli orang pondok, tidak peduli orang yang bukan pondok, semua punya makom yang sama. Dia bisa bicara soal agama, yatlu alaihim ayatika, menjelaskan ayat-ayatnya. Ya. Tetapi apakah betul itu murni sekedar untuk menyampaikan ayat-ayat itu, atau dia melakukan manipulasi terhadap ayat-ayat itu? Bisa nggak kita bedakan? Nggak usah jauh-jauh, kadang kita sendiri sulit untuk membedakan itu, karena yang kita lihat itu hanya casingnya. Ada nggak dalam Al-Quran anaknya seorang nabi? Anaknya seorang nabi, ini kualitasnya nggak main-main kan? Anaknya seorang nabi, yakni Nabi Adam. Yang satu kurbannya diterima, yang satu kurbannya ditolak. Pertanyaannya, apa itu kurban? Bukankah dalam Al-Quran mereka disebut orang-orang yang berkurban? Ya. Pertanyaannya, apa itu kurban? Kurban. Ada sesuatu nggak yang dipersembahkan kepada Tuhan? Bisa dilihat? Tidak. Bisa. Yang melihat siapa? Satu orang? Enggak. Lebih dari satu orang melihat sesuatu yang dipersembahkan itu. Tapi satu persembahannya diterima, yang satu ditolak. Orang boleh berkata, ini kenapa yang satu diterima, yang satu ditolak? Bukankah sama-sama kurban? Ini kan bahasa agama, bahasa syariat kalau bahasa kita. Syariat yang dilakukan itu sama, persis sama. Tapi kenapa yang satu diterima, yang satu ditolak? Karena kita semua ini yang kita lihat itu yang luaran. Apa itu yang luaran? Casing. Sementara sesuatu bukan hanya pada casing, tapi sesuatu itu sampai pada muatan maknanya itu.
Sehingga Tuhan tahu kadang-kadang satu niatnya bukan untuk kurban kepada Allah, untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan dirinya. Beda kualitasnya. Maka kita seharusnya melihat sesuatu itu jangan berhenti pada case. Memang sulit itu, sulit. Dan kalau saya sampaikan itu sulit dipahami memang, karena ini bicara soal dibalik sesuatu yang case itu. Oke, satu proposal yang pertama, yatslu alaihim ayat. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab. Kalau bicara mengenai yu'allimuhumul kitab, orang yang mengajarkan disebut mu'allim. Ya, profesor kalau waktu saya di Azerbaijan di Rusia, orang yang bekas jajah bekas negara pecahan Uni Soviet ya, Azerbaijan. Profesor itu disebut mu'allim di sana, mu'allim. Jadi mu'allim itu ya kualitasnya kayak gitu. Tapi ini bukan sekedar mengajar, tapi mengajar karena melalui riset. Hasil riset itu ditransformasi pada generasi berikutnya terus begitu, dan diulang untuk sampai pada tingkat yang paling sempurna. Meskipun tidak mungkin sempurna, tapi sampai pada level yang lebih sempurna dalam tahapan saya. Nah, para nabi juga begitu, mengajarkan sesuatu itu tentu berdasarkan level-levelnya. Kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mengajarkan kepada para sahabat itu sesuai dengan kehendaknya, ya, atau melihat audiensnya. Melihat audiens tergantung yang diajak bicara siapa. Level kelas para sahabat itu tidak sama. Maka perlu kearifan bagaimana kita menyampaikan pesan. Jangan menyampaikan sesuatu itu hanya sekedar sesuatu itu pokoknya harus disampaikan. Tetapi kalau cara metodenya tidak tepat, kira-kira kebenaran itu sampai atau tidak? Nggak sampai. Jadi tidak hanya pada sesuatu itu sendiri, tapi metode yang dipakai itu harus tepat supaya nanti hasilnya nyampe. Kalau nggak mungkin. Makanya setiap para nabi itu bicara bilisani qaumi, sesuai dengan bahasa kaumnya. Bukan pokoknya maunya dia, tapi bilisani qaumi, dengan bahasa kaumnya. Jadi kalau misalnya saya menyampaikan kepada semua orang begini, saya lihat dulu ini audiens yang sedang saya hadapi itu tipenya kayak apa. Begitu. Nggak mungkin tuh ustaz-ustaz bicara pokoknya maunya dia. Nggak. Dia lihat dulu audiensnya seperti apa, supaya nanti pesannya itu nyampe. Meskipun bahasa yang di sini dengan bahasa yang di lain tempat itu bahasanya bisa beda, tetapi maksudnya itu sama. Maksudnya sama. Nah, sekarang kenapa kita harus mencontoh tokoh yang kita bicarakan di ayat 129? Karakternya luar biasa, ini penting sekali untuk kita bisa lakukan dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Kira-kira kalau saya tanya, ayat 129 yang bicara Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Siapa tokoh yang dimaksud? Ya, itu jelas ya. Sekarang orang ini, manusia unik ini, nabi yang aneh dalam tanda kutip, bukan negatif, aneh yang tidak semua punya karakter kayak begini. Kenapa? Mulai dari ucapannya, tindakannya, itu semua dibicarakan dalam Al-Quran. Bahkan bukan hanya itu, kalau ucapannya diabadikan dalam Quran, ada selain Ibrahim.
Kalau tindakan, kalau tadi ucapannya, sekarang tindakan diabadikan dalam Quran juga ada. Tetapi kalau jejaknya diabadikan dalam Quran, apakah semua ada? Tidak. Hanya tokoh-tokoh tertentu. Ibrahim salah satunya. Pertama, ucapannya diabadikan dalam Quran. Kedua, tindakannya diabadikan dalam Quran. Ketiga, jejaknya diabadikan dalam Quran. Jejaknya, kalau bicara jejak, apa dalam Quran? Jejak. Apa jejak? Wa tasidu min maqami Ibrahim. Jejak. Jejak yang dimaksud Quran itu makom. Makom itu jejak telapak kaki sebenarnya. Tapi kita lihat ini, jejak telapak kaki itu bukan sekedar situs. Kalau situs apa itu? Trawulan, tahu trawulan. Kemudian situs apa lagi? Kalau di sini ada nggak situs? Situs apa di sini? Yang sering menjadi apa itu? Kebanggaan masyarakat Sidoarjo apa? Terus sampai nanti tahu kan? Yang jadi kebanggaan di sini. Ya. Kalau di Jogja itu banyak situs. Artinya itu bukan sekedar situs yang diabadikan dalam Quran. Iya, disebut situs iya karena ada bendanya dan bisa diteliti. Tetapi ini lebih dari itu. Sebagai apa? Sebagai kenangan abadi supaya orang bisa tahu ini tokoh bukan tokoh fiktif. Pertama. Kedua, jejak ini adalah jejak yang ada kaitannya dengan spiritualitas yang tidak pernah terhapus. Buktinya sampai sekarang orang yang haji maupun orang yang umrah pernah nggak tidak sholat di dekat di dekat makam Ibrahim? Ada nggak yang nggak sholat di dekat situ? Semua rata-rata gitu kan? Iya. Artinya apa? Ini menjadi kenangan abadi terus menerus supaya tidak terlupakan tokoh ini. Dan ini akan menjadi semacam rambu-rambu. Harus bisa difotokopi pada generasi ke depan, melintas batas generasi. Makanya satu, ucapannya diabadikan, tindakannya diabadikan, bahkan jejaknya diabadikan. Kalau ucapannya diabadikan, banyak, tapi tidak saya singgung semua. Kalau tindakan yang diabadikan apa? Yang diperingati setiap tahun apa itu? Kurban. Kemudian kalau jejaknya, bukannya setahun sekali, setiap orang kalau di sono mesti tidak melupakan untuk sholat di situ. Ada nggak yang kita bisa contoh sehingga semua itu abadi dalam Quran? Yang kita bisa contoh dari tokoh satu ini apa? Paling sederhana dan kita kadang tidak pernah serius untuk itu. Sederhana, tapi tidak serius. Lihat bagaimana dia membina rumah tangga dan keluarga Ibrahim sampai nanti munculnya Ismail. Tapi sebelum bicara soal Ismail, kita bicara pribadi Ibrahim sendiri. Ibrahim punya anak itu usia berapa sih? 40. Enggak, usia 86 tahun. Usia 86 tahun itu bukan usia yang sangat muda, itu usia yang sangat tua. Bukan usia yang jauh dari kematian, tapi usia yang mendekati kematian. Tetapi coba perhatikan, Ibrahim ini bersama istri tercinta yang bernama Sarah. Berarti berapa tahun dia berumah tangga? Sampai 80-an kan? Saya tanya sekarang, sampai usia 80-an tahun itu
dia sempat enggak terfikirkan untuk mencari wanita lain? Serius kan? Dia beristri haja itu usia berapa? Dan atas rekomendasi siapa? Jadi atas rekomendasi temannya atau rekomendasi istrinya? Istrinya. Di situ yang berperan Ibrahimnya atau istri-istri? Istri. Lah kalau kita ini serius. Serius. Makanya kadang-kadang begini ya. Kita ini aneh kadang-kadang cara berpikir kita, karena mungkin masyarakat kita ini masyarakat patrilineal, patriarki, dominasi laki-laki itu begitu kuat. Tapi dengan tokoh ini, semua itu dijebol. Sampai kok sepertinya serius untuk bicara. Nabi SAW itu adalah fotokopinya beliau sebetulnya. Fotokopinya beliau. Dan bisa jadi, memang betul 4 proposal yang diajukan itu nanti munculnya adalah Nabi SAW. Kita lihat dari sisi Ibrahim sendiri. Kayak begitu ya, cara dia melihat sesuatu, bertahan dengan kesetiaan. Kalau kita bertahan dengan apa? Nabi Ibrahim bertahan dengan kesetiaan. Sampai pada akhirnya ada keputusan. Dan itu bukan keputusan sepihak, tapi keputusan bersama. Rumah tangga yang benar melakukan sesuatu bukan berdasarkan otoriter, tapi kebersamaan dan keluarga. Itu penting. Nah, lihat tokoh yang bernama Ibrahim ini dalam satu contohnya. Kita kalau melihat seorang istri, kemudian ada pil, apa itu pil? Dia idaman lain. Apa yang kita omongkan? Ada istri punya pil, pasti yang kita keluarkan adalah kata-kata perselingkuhan. Tapi kalau seorang suami ada will, bukan disebut perselingkuhan, tapi sunnatullah. Bukan sunnatullahnya yang salah, tapi memanipulasi kata sunnatullah untuk kepentingan pribadi, memanipulasi ayat Tuhan untuk kepentingan dirinya. Terjadi nggak ini di sekitar kita? Siapa? Kamu nyadar itu? Jadi dalilnya itu, kalau misalnya dia tidak agamis, itu mungkin kita bisa membantah. Kita bisa menginterogasi, kenapa kamu begini, kenapa kamu begini. Tapi kalau yang dikeluarkan adalah kata-kata sakral berkaitan dengan agama, sunnatullah, kira-kira kita bisa bantah? Kita bisa bantah? Ini problem masyarakat kita. Jadi, kalau mau menjadi pribadi yang betul-betul bisa mempersiapkan generasi ke depan dengan cara yang benar, tokoh ini harus dicukupi. Memang berat, tetapi harus bisa. Bukan hanya dalam contoh soal ini ya, contoh yang lain-lain. Atau saya berikan contoh yang kedua. Ini tokoh meninggalkan jejaknya. Ya, jejak apa itu? Makom Ibrahim. Ada jejaknya, meninggalkan jejak. Dan itu dibahas di Amerika. Kalau gajah mati, meninggalkan apa? Kalau harimau mati, meninggalkan apa?
Kalau sampai mati meninggalkan apa? Utang. Problemnya itu bagaimana kita ini bisa mencontoh dan memfotokopi pribadi kayak begitu. Itu tidak mudah. Jadi kalau ngaji itu bukan sekedar mendengar telinga kanan, kedua telinga kiri. Kemudian ini acara rutinan. Kalau dianggap ya sama dengan acara yasinan setiap hari Kamis, apa yang Anda dapat? Kalau nggak ada perubahan, sementara kita selalu menyalahkannya, tapi kita melakukan hal yang sama, karena hanya rutinitas. Kalau itu rutinitas Kamisan, kalau Anda rutinitas apa? Selasaan. hanya beda hari. Kalau kualitasnya tidak berubah. Jadi ngaji itu bukan sekedar mendengar telinga kanan, kedua telinga kiri, tapi ada perubahan dalam sikap kita, dalam cara beragama kita. Yang awalnya kasar jadi lembut, yang awalnya memanipulasi agama sekarang mulai berubah. Agama tidak boleh dimanipulasi. Yang awalnya syariat hanya sekedar syariat, tapi sekarang harus bisa memahami apa sesuatu di balik syariat itu sendiri. Ya, yang awalnya kurban pokoknya sekedar berkurban. Ya, kita kurban setiap tahun misalnya. Tapi betulkah motif kurban itu seperti motifnya Ibrahim? Saya tanya sekarang, kenapa sih kurban yang diperintahkan kepada Ibrahim itu bukan kurban binatang pada awalnya? Kalau kita ini kurban yang dikurbankan apa? Binatang. Tapi kan tidak sesederhana itu, ada drama kolosal awalnya. Iya kan? Bukan langsung kurban binatang. Kan kita juga bertanya ketika berdialog dengan Quran, kenapa sejak awal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan kepada Ibrahim untuk berkurban binatang? Bukankah hakikat kurban yang kita lakukan itu kurban binatang? Kenapa harus ada drama kolosal sebelumnya? Drama kolosal itu apa? Peristiwa pengorbanan putra itu. Kenapa kok begitu dulu? Kok tidak langsung Ibrahim sembelihlah ternakmu? Kok tidak begitu? Enteng aja Pak. Panjenengan kelihatan kan? Apa? Enteng. Iya, enteng. Kenapa? Ibrahim waktu itu punya ternak banyak. Jadi kalau disuruh berkorban, tinggal tanya sama Tuhan yang mau minta berapa. Ya kan? Mau mana yang dikurbankan? Jangankan soal itu. Ya jangankan soal Tuhan yang minta. Orang lain yang tidak minta sama dia, itu dia beri sesuatu yang terbaik yang dia punya. Pernah tahu kisah ini? Dan apa namanya? Kalau tidak salah itu malaikat datang kepada dirinya, tapi sebelumnya bukan malaikat kan? Tapi ya bentuknya manusia datang kepada dirinya, manusia biasa kayak dirinya. Dia terima dengan tangan terbuka karena yang dia lihat itu adalah seperti dirinya. Dia anggap sama dengan dirinya, tapi perlakuannya itu melebihi pada apapun. Padahal dia nggak kenal. Dia bergegas di dalam Al-Quran jelas. Dia bergegas mengambil ternak yang dia punya yang terbaik. Dia sembelih dan disuguhkan kepada tamu. Hal kayak begini ada nggak di kita? Sampai diri jawab. Karena rata-rata yang ada di sekitar kita itu hanya melihat casing. Nggak usah jauh-jauh. Pesantren saja. Kalau ada tamu yang datang, itu langsung diterima atau dilihat dulu siapa yang datang? Dilihat dulu siapa yang datang. Kalau dia tidak punya makom menurut dirinya,
Ditemui atau tidak ditemui? Hah? Diwakilkan. Ini problem. Kenapa? Ini sekelas pesantren. Namanya beragama itu pasti top, markotok. Tapi cara memperlakukan tamu, lihat casing. Dilihat dulu siapa tamu yang datang. Kalau tamunya orang besar, persiapannya kira-kira berapa hari? Tapi kalau sampai yang datang, persiapannya berapa hari? Gak ada persiapan. Karena apa? Mentalitas kita beragama itu pada level casing. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak begitu. Dia itu nabi, bukan hanya nabi, dia itu rasul, bukan hanya rasul, dia itu ulul azmi. Tapi siapapun yang datang diterima dengan jamuan yang terbaik yang dia punya. Nah, seandainya Ibrahim sejak awal tahu yang datang itu malaikat, seandainya kira-kira yang disuguhkan itu apa? Lebih dari itu. Masalahnya kalau lebih dari itu, dia punya nggak stoknya? Nggak ada, itu sudah yang terbaik yang dia punya. Itulah akhlaknya Ibrahim tadi. Itu sederhana. Nah, pertanyaannya kembali kepada kita. Bisakah kita berbuat yang mirip-mirip kayak begitu? Mirip-mirip kayak begitu. Jadi kalau seandainya Ibrahim itu sejak awal Ibrahim sembelihlah ternak, kira-kira dia menolak atau dia lakukan? Ya pasti dilakukan. Makanya Allah tidak perintah itu, tidak perintah. Tapi ada pertanyaan nakal di benak saya. Kenapa ya? Ibrahim disuruh begini. Ibrahim sembelih lagi seringmu. Kok nggak begitu? Yang satunya lagu. Kalau yang disuruh sembelih itu hajar, ya masih ada salah. Kalau yang disuruh sembelih itu salah, masih ada siapa? Hajar. Berarti Ibrahim masih ada rasa kepemilikan itu, masih ada. Karena apalagi istri aja kalau disuruh sembelih masih ada stok. Ya, kan masih ada stok. Nah sekarang ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa yang disuruh sembelih itu kok putra? Waktu itu Ibrahim punya putra berapa? Satu. Berarti satu-satunya. Kalau anaknya dua, mungkin tinggal dia mau bilang sulung atau bungsu, sebenarnya gitu kan. Tapi masalah ini baru satu, langsung ada perintah. Bayangkan itu seandainya kita ini berdampingan dengan Ibrahim, merasakan umurnya Ibrahim, merasakan perasaannya Ibrahim. Kira-kira apa yang kita komentar? Lihat, berarti Ibrahim waktu itu usia mendekati kematian. Dia mengharapkan generasi yang bisa melanjutkan dirinya di masa yang sangat sempit, mendekati kematian. Pada saat itu Allah berikan anugerah besar dari segala sesuatu yang dia punya. Yakni apa? Keturunan. Baru satu. Kira-kira kebahagiaannya itu melebihi apa? Melebihi apapun. Ya kan? Sudah mau mendekati kematian, usianya semakin menua. Di situ dapat anugerah besar yakni Ismail. Makanya diabadikan dalam namanya apa itu? Ismail, artinya dia Tuhan telah mendengar. Berarti hubungan dia dengan Tuhan itu begitu intensif dan sangat intim. Seakan-akan dia dengan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dengan apapun. Kita bisa rasakan kayak begitu. Tiba-tiba dalam suasana kayak begitu yang sangat bahagia, dia tidak tahu kapan harus berpisah dengan putranya. Apakah bisa sampai sekian tahun, melebihi dari itu? Kita ingat di dalam kitab-kitab hadis, Nabi Ismail itu ketika diperintah untuk disembelih usianya 13 tahun. Berarti ketika bersama-sama dengan Ismail, Ibrahim itu bertahan berapa tahun? Bertahan
13 tahun, ya kan? Kalau usia awalnya itu 86 baru dapat Ismail, tinggal ditambahkan 86 plus 13 tahun sama dengan berapa? 9. Kalau usia 99, usianya semakin berkurang atau semakin bertambah? Kalau dari angka bertambah, kalau dari usia maknanya berkurang, lebih sempit. Berarti takdir akan memisahkannya. Tapi dia bayangkan itu agak lama. Karena apa? Bisa bersama-sama dengan putranya. Di sini yang dia bayangkan bisa jadi agak lama, malah dipotong kompas sama Tuhannya. Tahu dipotong kompas? Dalam usia 13 tahun, cukup 13 tahun sekarang harus berpisah dengan anak. Kira-kira kalau kita sambung lagi, itu drama kolosal luar biasa. Berarti yang dia miliki satu-satunya yang sangat dia cintai sekarang diminta oleh Tuhannya untuk segera berpisah. Makanya yang diminta Tuhannya itu yang amat dicintai itu. Tidak ada yang lebih dari itu. Kira-kira kalau anaknya yang diminta kayak begitu, Ibrahim masih ada stok nggak? Nggak ada. Mosok. Bener? Belum. Bener? Iya, serius. Nggak ada stok orang sudah. Karena ini anak satu-satunya. Lihat Sarah nggak ada anak. Ya kan? Dia lihat tuh Sarah nggak ada anak. Dia lihat Hajar baru dapat satu. Apa dia terpikirkan? Ya udah, dikaburikan, mana tak kalau mana gitu. Agama itu sederhana, tetapi tidak sesederhana yang kita pahami. Di situ kesetiaan Ibrahim diuji, kesetiaan kepada istri teruji, kesetiaan kepada Tuhan yang lebih-lebih lagi. Nah, bisakah kita memfotokopi itu? Meskipun tidak 100%, tapi minimal bisa mendekati itu. Jangan selain persen. Makanya setiap hari kita sebut berapa kali ini nama sang tokoh. Ya kan? Kalau hanya sekedar orang ribut soal ini, kalau dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ribut itu soal itu terus ya. Tapi nggak sampai pada pemahaman makna kenapa harus kita sebut nama itu. Yang kita ributkan itu level casing atau level inti. Jadi selama ini yang kita ributkan itu level inti atau level casing. Sejak bukan saya, sampai lagi. Loh, kalau begitu apa benar itu orang baca sajidah? Saya tidak membenarkan itu. Tapi bukan berarti saya harus menyalahkan orang yang pakai itu. Karena dalilnya itu mana lebih kuat, itu menjadi perdebatan para ulama. Sementara mereka lupa dengan intinya. Makanya kalau ngaji di mana-mana, yang saya amati itu kenapa ya? Kok hanya level casing semua? Semua level casing, yang diributkan itu soal level casing. Coba kalau cara beragama kita ini casing itu sudah apa ya? Sudah intensif kita kaji, kita itu bisa arif. Contoh sederhana soal casing. Ketika orang ada sholat Allahu Akbar meletakkan tangan di dada, apa yang sedang kita pahami? Ketika orang mengangkat tangan Allahu Akbar diletakkan di atas pusat, apa yang sedang kita pahami? Ketika orang mengangkat tangan Allahu Akbar di bawah pusat, diletakkan di bawah pusat, apa yang sedang kita pahami? Ketika orang sholat Allahu Akbar lurus tanpa melipat kanan, lurus seperti orang siap gerak gitu. Apa yang sedang kita pahami? Masih diributkan soal itu.
Kalau masih diributkan soal itu, ini pasti ada yang paling benar, yang lain salah. Kalau sampai pada level itu, berarti kita masih ribut di soal esek. Contoh yang lain, ketika bertahiyat, ada juga sih orang yang sholat tadi ya, sudah gampang. Ketika ini ya, kemudian yang sebelahnya nggak begini. Kira-kira kau gimana? Sama ini soal itu. Kenapa saya harus bicara begini? Karena tujuan saya itu dandani, bukan sekedar pokoknya saya berceramah pulang selesai. Nah, kalau itu nggak perlu mengundang saya lagi, saya nggak butuh. Saya sudah cukup di kampus mengajarkan itu, tapi ini dandani umat nggak gampang. Yang saya cita-citakan umat Islam itu dewasa menghadapi perbedaan. Umat Islam itu dewasa memahami kesimpulan para ulama yang ada potensi untuk berbeda. Kalau misalnya begini, nanti saya kasih contoh, nanti konkret betul, saya kasih contoh konkret. Tapi sekarang saya nggak bawa data, tapi insya Allah diingatkan ya, Ustaz tolong bawa Quran riwayat Subah. Nanti tolong ya diingatkan riwayat pokoknya Quran kira sabah itu aja, kira sabah. Teks Quran itu dari Nabi. Cita sampai ini nggak paham saya. Teks Quran dari Nabi disampaikan oleh Nabi maksudnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika Nabi menyampaikan itu, ada alternatif. Ada alternatif. Boleh dibaca ini, boleh dibaca itu, ya. Tetapi nanti itu pasti hasilnya tidak satu, memang beragam. Kira-kira Nabi itu mengajarkan satu bentuk enggak? Satu bentuk atau banyak bentuk? Kalau bicara soal hadis itu macam-macam kok. Ada ini, ada itu. Hadisnya karena yang dipakai macam-macam sehingga menjadi bahan perdebatan. Tidak akan pernah selesai. Tapi kalau sudah Quran disepakati semua betul atau enggak? Pasti. Tetapi kalau sudah Quran itu tidak tunggal ternyata cara memahami karena memang Nabi mengajarkan itu. Nanti konkretnya bulan depan. Tapi sekarang saya kasih bocoran. Karena saja ada toleransi untuk potensi berbeda. Karena ini soal bicara yang tidak substantif. Kalau substantif itu isi, tapi caranya itu bisa beragam. Mudah-mudahan bahasa saya bisa dipahami. Kalau tak paham bisa tanya. Tapi yang penting bisa dipahami. Jadi cara beragama ini lagi-lagi harus betul-betul mendewasakan kita untuk arif, bukan sekedar pokoknya harus begini. Oke. Kalau sudah bisa memfotokopi pribadi Ibrahim dari perkataannya, tindakannya, kemudian ada jejak yang kita bisa tinggalkan. Mudah-mudahan kita ke depan ini ya punya semangat yang sama seperti harapan Ibrahim. Meskipun kita tidak mungkin punya generasi seperti Nabi SAW, tapi yang muncul masa depan itu tergantung pada masa kita. Sama seperti Ibrahim alaihissalam, muncul Rasul SAW karena dia kualitasnya kayak begitu. Jadi kalau pemimpin masa depan begitu, ya karena kualitas kita itu begitu. Nggak lepas dari sunatullah sudah. Jadi masa depan itu tergantung siapa? Kita. Tergantung kita.
Jadi kalau cara kita sudah keliru, cara kita ini sudah tidak tepat, ya hasilnya tidak ada. Jadi kualitas kita bisa terbaca bagaimana kita sekarang. Apalagi kemarin udah jelas kan? Jelas. Jelasnya apa? Saking jelasnya tidak jelas. Makanya kemarin ini semua coklatnya kan. Saya bertanya, tapi saya ngaku terus. Itu kok bisa ya? Apa namanya? Lipatannya itu sampai segitu. Sampai melipat itu kadang-kadang keliru kan? Ya. Kenapa kok melipat sampai keliru? Karena saking lebarnya dan saking banyak pilihannya. Iya. Coba bayangkan itu saya. Kalau itu nenek-nenek, kira-kira bagaimana? Coba bayangkan. Bukan berarti itu saya anggap keliru 100%, enggak. Tapi masa tidak tepat. Tidak tepat. Kita dibanding dengan Amerika itu lebih maju mana? Kita atau Amerika? Amerika, ya betul. Ya sama pun begitu. Tapi Amerika calonnya berapa? Partainya berapa? Saya tanya bukan calon lain. Partainya berapa? Kalau kita partainya berapa? Apa? Kadang-kadang saya berpikir mayoritas Islam di Indonesia itu mayoritas pemeluk di Indonesia itu Muslim bukan? Iya. Tapi partainya kok banyak sekali. Aku nggak bisa dihidup menjadi satu. Kenapa tidak mau dihidup menjadi satu? Lebih maju. Dan sekarang lihat partai-partai ini internasional. Lihat, saya kan merasakan partai-partai kita ada di sekitar kita ini bukan ideologis, tapi modelnya kayak perusahaan. Dari sini pindah ke sini, dari ini pindah ke sini. Karena apa? Mereka dengan cuan, bukan memperjuangkan umat. Makanya ketika saya ditanya, Ustaz kemarin nyoblos aku, tak nyoblos kabeh. Kecuali presidennya atau belum. Maksudnya kalau yang enak nyoblos kabeh. Karena saya nggak kuat sama itu. Kalau saya nggak datang, nanti suara saya dibeli atau disalahgunakan. Tapi kalau saya datang, saya melakukan hak saya, tapi saya anggap itu tidak sah. Ini adalah suara yang harus saya suarakan. Supaya nanti kalau sudah banyak begitu, orang bisa paham. Ternyata kesimpulannya benar. Oh ternyata orang-orang di Indonesia sudah tidak percaya lagi dengan tinggal nanti mereka harus membentuk sesuatu yang baru. Makanya kadang-kadang saya pikir ke belakang, apa nggak lebih bagus kayak partai zamannya Soeharto itu cuma 3 gitu kan? Tapi cuma salahnya itu ada hegemoni. Tinggal sekarang kita kan lebih bebas, tapi dibatasi. Kan Amerika gitu. Kadang presidennya dari Demokrat, nanti dari Republik, nanti Demokrat lagi, nanti Republik, terus Republik, Demokrat, muter di situ. Tapi orang lain bisa. Nah ini nggak jelas sekarang ini. Kayak bakul robek kan. Jadi sekarang tinggal kita. Saya punya bayang ke depan itu adalah eranya generasi yang datang ke depan. Orang-orang kaya seperti saya udah pensiun semua, udah nggak lama. Maka ke depan harus dipikirkan dan itu tergantung kualitas kita. Kualitas kita. Jadi kalau cara beragama kita ini nggak didandani dari sekarang, maka kita akan tergilas oleh zaman. Terakhir, beragama jangan hanya di masjid. Beragama itu jangan hanya di masjid, tapi beragama itu di semua lini kehidupan. Itu cara beragama.
Saya punya teman di kampus. Saya dosen, dia bukan dosen, dia admin, kan admin ya, bagian kursi kenaikan pangkat para dosen. Tampilannya itu memang sangat luar biasa, sangat nyuna sekali. Betul, nyuna kalau dari orang yang nyuna sekali, dan akhlaknya yang baik. Itu kampus UNER, bukan kampus swasta, kampus negeri, bebas. Yang penting sesuai dengan aturan. Dan penghargaan kepada non-muslim luar biasa dia, sehingga dia menjadi contoh bagi Islam itu kayak begitu ya. Orang lihat itu. Karena dia beragama bukannya di masjid, dia beragama juga di kampus, dia beragama juga di RT, di RW. Kalau di masjid, orang nggak bisa lihat ini beragamanya benar atau tidak. Di masjid iya betul, tapi dia jadi ketua RT. Korupsi dana setiap bulan nggak dipakai untuk dipakai makan sendiri. Bukanlah RT sudah padahal 1 juta. Betul? Berapa? 100. Oke. Ada dana-dana yang kadang-kadang nggak jelas ya. Bisnet masuk di satu tempat, itu kan ditarik dana. Tapi dana itu yang seharusnya untuk kas RT dimakan sendiri. Kayak begini itu sederhana, tapi ini kita lihat mentalitas kita beragama sekian. Ya, mudah-mudahan saya sampaikan ini langsung bahasa rakyat, tapi udah dipahami, tapi kita bisa punya kontribusi besar untuk masa depan kita. Sehingga kita bukan hanya beragama, pokoknya sembahyang, pokoknya sholat, pokoknya haji, pokoknya puasa, bukan sekedar itu. Jadi percuma kita ini umroh setiap tahun berkali-kali dengan alasan tadi, alasan setiap umroh itu akan menghapus dosa-dosa, tapi biaya yang kita pakai untuk umroh korupsi dari sekian juta, percuma, nggak ada fungsinya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat saudara-saudara sekalian. Baik, ada yang mau tanya? Yang tadi sempat menyebut pertanyaan, ada? Bicara mengenai Nabi Ibrahim, sebab turun Nabi Muhammad Fiqros dari Masjid Aqsa ke langit itu, setiap hari bertemu dengan Nabi tertentu. Yang pertama ada satu, terus dengan Nabi Adam, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, saya tanyakan, kenapa setelah Nabi Adam kok langsung Nabi Isa, Ibrahim ketemunya kok paling akhir. Dan apa yang dibicarakan Pak Muhammad dan Nabi Ibrahim? Wah, kalau pertanyaan itu saya nggak bisa jawab. Cuma yang bisa saya jawab cuma satu. Kenapa kok nggak ketemu Nabi Ibrahim dulu? Ya karena Nabi Ibrahim di langit ke-7. Yang masuk langsung lompat ke sana. Kan berarti kan langit 1 dulu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kebetulan Nabi Ibrahim di langit 7. Sementara Nabi Isa dan Nabi Yahya berdua di langit kedua. Jadi otomatis ke Nabi Isa dan Nabi Yahya dulu, langit kedua, baru kemudian sampai terus kan. Yang bisa saya jawab, kenapa kok Nabi Ibrahim yang terakhir? Karena beliau ada di paling atas. Tapi saya nggak tahu kenapa Nabi Ibrahim diletakkan di langit ke-7. Saya nggak tahu jawabannya. Kenapa Nabi Isa di langit kedua? Kenapa Nabi Yahya di langit kedua? Kok bukan ke langit ke-7? Nah, saya juga nggak tahu jawabannya. Cuma yang penting Nabi SAW ketika Mi'raj itu dinampakkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kita ini, baik yang positif sampai yang negatif.
apa saja ditampakkan di situ. Dan itu oleh-olehnya untuk kita, supaya kita bisa menikmati yang baik seperti apa, yang buruk kita hindari. Nah, semua ditampakkan kepada Nabi SAW. Itu yang bisa saya jawab, tidak lebih dari itu. Karena saya nggak mau berspekulasi. Karena Nabi nggak pernah menjelaskan kenapa Nabi Ibrahim di langit tujuh nggak ada penjelasan. Sehingga saya nggak perlu cari-cari penjelasan. Oke, yang lain? Ibu nggak ada? Waalaikumsalam. Itu kan Nabi Ibrahim orang Nabi ya. Tapi kan punya anak Ismail sama Ishak. Itu kayaknya nggak aku kerjanya Palestina sama Ismail. Oh, sebetulnya bukan tidak akur. Sebetulnya bukan tidak akur. Nabi Ishak dan Nabi Ismail itu, yang satu di Palestina, Nabi Ishak. Yang Nabi Ismail di mana? Di Saudi Arabia, jauh kan? Kalau kita lihat jauh, berarti dipisah, berarti keakur, bukan? Karena kedua belah pihak, Ismail dan Ishak, itu punya misi yang sama di wilayah yang berbeda, di dua tempat suci yang berbeda. Yang kedua yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu Masjidil Haram, yang satu Masjidil Aqsa. Meskipun bentuk bangunannya belum dibuat di Al-Aqsa itu, tapi lokasinya itu sudah ditetapkan. Ada penetapan. Nah, kalau dikatakan tidak ada, buktinya sekarang Israel dan Palestina itu bengkerangan begitu, ya. Apakah betul bahwa itu menunjukkan bahwa mereka tidak aku dari keturunan Ibrahim? Saya langsung jawab pokok saja. Yang berkuasa di Palestina, yang berkuasa di Israel sekarang itu bukan Yahudi Sesali, bukan Yahudi Falasa. Apa itu Yahudi Falasa? Yahudi Falasa itu orang kulit hitam, keturunan Nabi Sulaiman dengan istrinya Ratu Balkis dari Yaman. Nanti lahir orang-orang kulit hitam. Mereka menyebut dengan nama Yahudi Falasa. Ya. Berarti ini Ori atau KW? Ori atau KW? Ori. Keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Sulaiman. Nah, yang berkuasa di Israel sekarang itu bukan orang-orang Yahudi Falasa, juga bukan orang-orang Yahudi Sephardi, tapi orang-orang Yahudi Askenazi. Orang-orang Yahudi Askenazi itu siapa? Bukan orang Yahudi, tapi beragama Yahudi. Maksudnya apa? Bukan orang darah Yahudi yang ori, kawin, tapi beragama Yahudi. Makanya disebut Sephardi. Ini yang sudah ketahuan DNA-nya sekarang, yang membuat kerusakan ini DNA-nya. Dan orang-orang Yahudi Askenazi itu yang bukan ori itu masuk, ada yang jadi Muslim, ada yang jadi Kristen, ada yang jadi Yahudi. Itu yang dianggapnya sekarang. Makanya mereka bermusuh sama Yahudi, sesama penganut Yahudi. Yahudi Falasa itu kalau mau donor darah itu ditolak baginya. Karena dia kata apa? Mencemari, karena kulitnya hitam. Mereka tak mau. Mereka ini pandangannya apartheid. Apa itu apartheid? Diskriminasi. Kan mereka itu orang Eropa. Kemudian masuk ke Palestina. Dulu ditolong sama orang-orang Muslim Palestina, ditolong sama orang-orang Yahudi Falasa. Tapi akhirnya orang-orang Yahudi Falasa dan Muslim Palestina ditendangi semua, dikuasai sendiri. Ini namanya ditolong. Itu yang sekarang terjadi. Cuma yang sampai ke kita sepertinya adalah keturunan Ismail dan keturunan Ishak itu bukan kata ya, bukan itu kawin.
Oke, saya kira begitu ya. Mudah-mudahan manfaat untuk saudara-saudara. Yang penting bagaimana kita bisa contoh kehidupan.